Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya pada pertemuan pagi hari ini. Baik, sebelumnya marilah kita awali untuk pertemuan ini dengan berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, teman-teman semuanya, kemarin kita sudah bicara tentang hukum dasar gitu ya, tentang hukum dasar kimia ada 5 gitu ya. Jadi ada hukum Gay-Lussac, kemudian ada hukum Dalton, ada hukum Lavoisier, ya, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang konsep mol. Nah, konsep mol di sini ini adalah kita akan membahas tentang hubungannya antar reaksi kemudian perhitungan kimia dalam reaksi-reaksi kimia. Nah, dalam konsep mol ini sebetulnya kita akan mengubah dulu dari massa ke mol, kemudian begitu pula partikel, kemudian volume, dan ini untuk gas ideal. Nah, kalau kita belajar dari yang akan kita pelajari, kita pelajari dulu ini petanya ya, petanya ini. Jadi kalau kita ingin mengubah massa ke mol, karena mol itu merupakan kuncinya, jadi ini adalah merupakan kunci dari stoikiometri ya pada mol ini, karena merupakan kunci gitu ya, karena merupakan kunci sehingga ini sangat diperlukan ya. Kalau saya gambarkan kunci, maka dia adalah merupakan hal yang diperlukan. Nah, kuncinya di sini, jadi kuncinya adalah mol. Dalam persamaan reaksi yang sudah kita bahas nanti adalah konsepnya mol. Nah, dari ini kan kita melihat kemarin itu hukum Gay-Lussac bahwa koefisien itu juga merupakan perbandingan molnya, merupakan jumlah partikel gitu ya. Nah, kan di sini sekali lagi adalah mol. Karena mol di sini adalah yang mewakili dalam hitungan-hitungan kimia, maka kita wajib tahu ya mengenai mol itu apa. Nah, massa, kalau massa kita sudah tahu ya. Massa itu adalah konten ya, konten suatu zat atau isi dari suatu zat. Dalam hal ini satunya adalah gram. Nah, kemarin kita sudah mengubah pada konsep mol itu bagaimana mengubah massa ke mol. Jadi apabila kita lihat ini dari massa ke mol, nanti ada dibagi AR atau MR. Jadi mol itu adalah merupakan massa dari suatu zat dibagi dengan AR atau MR-nya. Nah, kemudian jumlah partikel adalah di sini adalah jumlah partikel suatu zat ya dikalikan dengan molnya. Sehingga dalam hal ini adalah simbol, ini adalah jumlah partikel bilangan Avogadro yang besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 di sini nih. Jadi bilangan Avogadro-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, dari mol ke partikel itu pada hukum Dalton ya kemarin, hukum kelipatan berganda, kemudian hukum Gay-Lussac, perbandingan mol itu juga merupakan perbandingan partikel. Artinya apa? Kalau molnya sama, maka jumlah partikelnya sama, karena pengalirnya adalah sama. Tapi kalau massanya sama, belum tentu molnya sama. Karena apa? Dibagi dengan AR atau MR-nya. Nih, nah kemudian untuk mencari mol dari partikel nanti dibagi. Begitu pula nanti kalau ini jadi mol gram, massa nanti dikali. Nah, kemudian untuk volume molar. Volume molar di sini adalah volume partikel dikalikan dengan 22,4. Nah, 22,4 ini sebetulnya pada keadaan standar, yaitu pada tekanan 1 atm, kemudian suhunya 25 derajat. Sehingga kalau kita masukkan di sini, tekanannya adalah 1 atm, N-nya adalah untuk 1 mol, R-nya adalah 0,082, T-nya adalah derajat Kelvin. Ya, maka nanti akan ketemu adalah 22,4. Nah, berapa jumlah volume? Ya, ini adalah mol dikalikan dengan 224 kalau dia pada STP. Sehingga kalau turun gitu ya, ini volume itu dari volume berarti dikalikan 224. Nah, untuk gas ideal nanti berlaku untuk PV sama dengan nRT. Dalam artian kalau tekanannya bukan 1 atm bisa dihitung menggunakan ini. Kemudian suhunya tidak 25 tapi misalkan 27 dan seterusnya, maka gunakan rumus ini. Nah, apabila kita lihat ini, karena itu mol itu adalah mewakili dari kepala, ya otak gitulah ini ya, molnya itu adalah merupakan otaknya dari kimia. Ya, karena merupakan otaknya dari kimia, maka dalam hal ini menjadi pusatnya. Sehingga kalau kita ibaratkan fisik gitu ya, itu adalah ada informasi dari ini mata kanan akan masuk ke otak.
Ya, begitu pula dari informasi dari kiri ini akan masuk ke otak. Ya, begitu pula kalau ini kita mencium, ya, mencium bau apa dan seterusnya, maka akan masuk ke otak dulu. Ini, ya. Nah, setelah itu baru dikalikan informasi itu. Sehingga dalam hal ini apabila Anda lihat, ini kalau masuk ke mall semuanya dibagi. Ini. Ya. Sehingga informasi-informasi yang masuk itu ke mall sama seperti Anda pergi ke mall. Kalau pergi ke mall nanti akan bagi, tek gitu ya, bagi uang. Nah, setelah keluar dari mall apa? Anda akan mendapatkan banyak dalam bendanya. Kalau tadi bisa dimasukkan dompet uangnya, tapi sekarang sudah nggak bisa. Karena apa? Jumlahnya akan lebih banyak. Sehingga secara umum karena mall itu yang mewakili otak dan otak ini adalah merupakan kepala, maka kalau kita lihat bahwa semua informasi yang masuk nanti adalah dibagi masuk ke mall. Sedangkan yang keluar dari mall nanti adalah dikali. Nah ini secara sederhana demikian. Ini kalau ada gambar masuk ke mall dibagi, keluar dari mall nanti dikali, gitu ya. Dari seperti latihan ini kemarin. Kita lihat sini. Nah, ini yang mengulang yang mengenai massa atom relatif. Massa atom relatif itu apa? Yaitu massa dari atom X gitu ya per 1/12 dari massa isotop C12. Sehingga dalam hal ini di dalam atom itu biasanya disimbolkan X misalkan ya. Ini A, X, Z. Nah, ini. Jadi massanya adalah yang atas, nomor atomnya yang bawah. Nih. Ya, massa atom relatif. Di situ adalah bilangan-bilangan. Kenapa bilangannya pecahan? Karena isotopnya banyak. X ini tidak hanya satu jenis tapi bisa bermacam-macam. Nah, kemudian ada massa molekul relatif. Massa molekul itu apa? Yaitu massa dari satu molekul dibagi 1/12 kali isotop C12. Jadi standarnya adalah isotop C12 yang massanya adalah 12, sehingga 1/12 kali 12 kan 1 gitu ya. Sehingga secara umum bahwa massa molekul relatif itu merupakan jumlah dari atom dikalikan dengan massa atom relatifnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya yaitu tentang contoh. Baik ya, kita nyoba menghitung MR gitu. Jadi MR yang merupakan jumlah dari AR kalikan dengan jumlah atomnya ya, jumlah atom kali AR-nya. Contoh di sini hitung MR dari H2SO4. Kalau atomnya ini ada unsurnya, ini ada H, S dan O. Jumlah atomnya ada berapa? H ada 2, S ada 1, O itu ada 4. Sehingga pada ini diketahui ARH sama dengan 1, S32, O sama dengan 16. Maka MR dari H2SO4 adalah 2, ini banyaknya 2, kali ARH tambah banyaknya S1 kali ARS ditambah 4 kali ARO. Sehingga nanti ini 2 kali 1 kali 32, kemudian O-nya ini 4 kali ARO. ARO-nya adalah 16. Sehingga kalau kita jumlahkan nanti 98. Nah, kemudian kita lihat sini mengenai massa molar. Jadi massa molar itu apa? Yaitu massa yang menyatakan massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam gram per mol itu ya. Atau dengan kata lain dirumuskan bahwa N itu sama dengan massa per massa molar. Nah, secara umum nanti mol itu apa? Ya massa gitu ya. Massa dibagi dengan AR atau MR-nya. Contoh di sini. Hitung massa 0,2 mol H2SO4. Tadi MR-nya berapa? 98 ya. Maka massa ini yang ditanyakan adalah yang di otak tadi. Ini sumbernya dari mana? Mol, kemudian ke mata kanan. Ya, ke mata kanan. Ini jadi keluar. Kalau keluar nanti kan dikali. Maka di sini N sama dengan ya massanya adalah N kali MR dari H2SO4. N-nya adalah 0,2, MR-nya tadi 98. Sehingga massa dari H2SO4 0,2 mol dari H2SO4 adalah 19,6 gram. Ini mengenai mol hubungannya dengan massa. Sehingga sekali lagi itu tadi gambar mata ya, dari mata yang sebelah kanan ke tengah ya, ke otak, kemudian bisa juga nanti ke kiri, ke bawah dan seterusnya. Itu konsepnya itu. Baik, selanjutnya kita hitung volume molar. Nah, sekarang kita belajar tentang volume molar ya. Volume molar itu apa? Jadi volume molar volume yang menyatakan volume yang ditempati mol gas pada suhu dan tekanan tertentu ya, yang dinyatakan dalam ini liter per mol, atau volume molar sama dengan volume dibagi N gitu ya, atau mencari volumenya sama dengan
Vm kali N. Nah, pada tekanan ya 1 atm itu kemudian suhunya 25 derajat ya, ini disebut dengan STP, standar temperatur produk, itu 1 molnya sama dengan 22,4. Sehingga kalau kita mengalihkan yang tadi ke bawah, gambar ke hidung tadi, itu sama dengan pengalinya adalah 22,4 gitu ya. Nah, kemudian saya ambilkan contoh di sini. Atau dengan kata lain, nanti kita akan mendapatkan rumus ini ya, PV sama dengan nRT dari ini. P kali V sama dengan nRT. Sehingga untuk mencari V sama dengan RT, nRT dibagi dengan P gitu ya. Nah, saya berikan contoh ini. Hitung volume 0, mol gas CO2 jika diukur pada STP. STP tadi pengalinya adalah 22,4 ya, sehingga volumenya sama dengan N kali 22,4. N-nya tadi berapa? N itu simbol mol ya, 0,5 kali 22,4 sehingga ketemunya 11,2 liter. Nah, contoh yang bawah ini tidak menyebutkan STP. Kalau di sini kan kata kuncinya ada STP ini ya, pada STP. Hitung volume 0,2 mol ya gas O2 jika diukur pada suhu 27 derajat Celcius, tekanan 2 atm. Nah, karena ini tidak menyebutkan pada STP, maka kita menggunakan rumus PV sama dengan nRT di sini. Sehingga kita dapat mencari berapa volumenya, yaitu V-nya sama dengan N kali R kali T dibagi dengan P. Nah, ini 0,2 kali 0,082 itu satuan untuk R ya. Nanti adalah mol per derajat volume gitu ya, per derajat Celcius ini. Kalikan di sini jadikan Kelvin. 27 derajat Celcius jadikan Kelvin, kita tambah 273. 273 tambah 27 300, sehingga di sini adalah N-nya 0,2 kali 0,082 kali 300 dibagi 2. Sehingga volumenya ketemu itu 2,46 gitu ya. 2,46. Baik, selanjutnya kita lihat tentang mol sendiri itu apa. Sekarang kita bahas tentang mol gitu ya. Jadi mol M itu ya, yang di otak itu tadi. Jadi mol itu menyatakan jumlah partikel ya, jumlah partikel itu bisa atom, molekul atau ion ya, dalam zat ya, dalam suatu zat. Nih ya. Kemudian 1 mol itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini disebut dengan bilangan Avogadro yang tadi disimbolkan dengan alfa gini ya tadi. Sehingga kita lihat apa bedanya antara molekul, atom dan ion ya. Kalau molekul berarti dia itu penyusunnya adalah molekul. Contoh apa? H2O, CO2 ya, SO2, N2, H2 itu adalah molekul ya. H2O itu air, molekul air. Maka nanti 1 molnya itu berapa jumlah partikelnya? Ya 1 kali 6,02 kali 10,23 molekul, karena di sini ada O. Nah, kalau sendiri maka dia atom. Maka 1 mol atom Fe berapa jumlah partikelnya? Ya 1 kali sekian ini atom. Jadi istilahnya di situ atom. Nah, kalau ion berarti senyawanya adalah senyawa ion. Ingat, senyawa ion itu adalah logam dengan non logam atau terjadi serah terima elektron atau dia dapat terion. Seperti contoh ini CaCl2, maka dia akan terion jadi Ca2+ dan Cl- banyaknya 2. Perbandingan koefisiennya adalah 1:2. Artinya apa? Kalau ini CaCl-nya adalah sekian, kan 1 kali ini, maka Ca-nya jadi sekian, Cl-nya jadi 2 kalinya. Sehingga berapa jumlah ionnya ya, maka nanti jumlah partikel ion, maka ini ditambahkan dengan ini. Jadi totalnya itu ya ini. Nah, atau dengan kata lain nanti kalau kita kembali ke kepala, maka N ini masuk ke N tadi apa? Dibagi ya, masuk ke mol itu dibagi. Ini jumlah partikel dibagi dengan 6,2 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah partikel itu ya merupakan ya bilangan Avogadro kalikan dengan jumlah molnya. Tadi itu ya dari mol ke kanan itu keluar itu dikali gitu ya, jumlah partikel N dikalikan dengan 6,2. Ini saya tulis alfa tadi. Kemudian kita lihat sini, hitung jumlah partikel dari
0,4 mol gas CO2. Maka nanti jumlah partikelnya Cp-nya sama dengan N kali bilangan Avogadro, yaitu 6,2 kali 10 pangkat 23. Temunya 2,408 kali 10 pangkat 23 molekul. Karena apa? Ini CO2. Oke ya, paham? Kita latihan. Baik, sekarang kita lihat di sini mengenai hubungan yang kepala tadi, ya. Dari massa ke mol, kemudian jumlah partikel, kemudian ini volume, kemudian kita menggunakan PVNRT. Nah, kita masih akan berkutat pada yang ini dulu, ya, pada ini dulu. Nah, untuk mengubah mol diketahui massa, maka nanti dibagi dengan, karena ini masuk ke mol, ya, maka nanti dibagi. Begitu pula nanti jumlah partikel, maka harus jadikan mol dulu. Jadi untuk hitung-hitungan yang ada di kolom ini, kuncinya adalah di mol, ya, di mol. Maka semuanya akan kita ubah ke mol dulu. Jadi ketahui massa ditanyakan volume, maka diubah ke sini dulu. Diketahui Cp jumlah partikel ditanyakan massa, maka diubah ke mol dulu. Ditanyakan volume dari Cp, maka diubah ke mol dulu. Begitu pula yang ini kan harus nyari N dulu, ya. Sehingga kuncinya adalah di mol ini, ya, di mol. Nah, di sini ada beberapa kolom. Ini ada senyawanya, kemudian mR-nya Anda suruh menghitung, kemudian ini massanya, kemudian ini mol, ini volume, ini jumlah partikel. Oke, Anda perhatikan lebih dulu, ya. Ini ada AR, ya, ada AR, H-nya ada, O-nya ada, N-nya ada, C-nya ada. Ya, ini ada, kita menggunakan ini. Dan nanti lebih kompleks lagi nanti dalam persamaan reaksi, ya. Jadi yang pertama adalah kita akan mengubah semua ini ke dalam mol. Cuma untuk masuk ke mol diketahui massa kan harus nyari AR atau MR. Begitu pula dari sini tanyakan ke sini. Maka tanyakan dari JP, tanyakan ini diubah mol. Maka di sini juga harus nyari MR, ya. Kalau ini kan kalikan atau bagi 6,02 kali 10 pangkat 23, ya. Yang di sini. Volume itu tadi kalikan 22,4, ya. Jadi untuk volume nanti di sini pengalinya adalah 22,4. Sehingga oke, kita lihat di sini yang pertama dulu. Pada H2O, MR-nya berapa? Ya, hanya ada 2 kali 1 kan 2. Tambah O-nya nih, berarti MR-nya sama dengan berapa? 18. Sehingga MR-nya di sini adalah 18. Ya, saya isikan 18. Nah, molnya diketahui massa, maka ini tanyakan ini dibagi dengan MR, sehingga nanti ini 0,9 dibagi 18, berapa ketemunya? 0,05. Kalau 9 bagi 18 kan setengah, 0,5 geser 0,1 gitu kan. Nah, yang diketahui ini tadi, ya, saya kasih tanda dulu lah. Ini diketahui, ini yang diketahui, ini yang diketahui, ini yang diketahui. Anda harus mengubah ke satuan yang lain. Berapa volumenya? Ya tinggal kalikan 22,4. 0,05 kalikan 22,4. Nih, 22,4. Mengalinya mudah sebetulnya. Ini kan bilangan setengah kalau kita lihat. Ya, 0,05 sama aja nanti geser 0,1, ya. Setengahnya dari 22,4, 11,2. Kita geser komanya sehingga 1,12 liter. Tuh. Ya, nih. Nah, kemudian untuk yang jumlah partikel dengan kalikan ini, ya. Setengah dari 6,02 kan tadi JP-nya itu pengalinya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita ambil setengahnya aja, setengah gitu ya. Setengah kali ini kan 3,01 kali 10, ini kan pangkat min 1 tadi, ya. Ya, kalau kita ambil setengah, nanti kalikan ini jadi sini 22. Itu. Ya, jadi kuncinya nanti adalah di mol, ya. Semuanya kuncinya di mol ini. Nah, ini. Nah, sekarang N2 berarti N tambah N. M-nya berapa? NO berarti dia 28. M-nya 28. Nah,
volume, diketahui volume ditanyakan massa, otomatis harus mengubah ke mol dulu, maka kuncinya adalah di mol. Sekarang ini volumenya diketahui 11,2, volumenya itu di sini, masuk ke mol dibagi 2,4, 11,2 dibagi 2,4 berapa? Setengah atau 0,5. Nah, kalau sudah ke N, mau diubah ke CP, ke M itu mudah. Kalau kalikan CP dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau ke sini kalikan siapa MR-nya. Sehingga kita lihat di sini, di molnya, ya, untuk mengubah massa kalikan MR-nya. Sehingga ini ketemunya 14 gram. Berapa jumlah partikelnya? Tinggal ini. Tadi molnya. Nah, molnya kan ini 0,5 ya, 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23, ketemunya ada 3,01 kali 10 pangkat 23. Jadi sekali lagi kuncinya ada di mol. Ya. Nah, sekarang sudah diketahui molnya, langsung aja ya. Cuma kita harus nyari MR-nya dulu. CH4. C-nya 12, H-nya 4, berarti 16. Nah, sekarang sudah mol N ya. Cari masanya, tinggal kalikan dengan MR-nya. 0,2 kali 16 sama dengan, kalau 2 kali ini kan 3,2 gram. Volumenya berapa? Tinggal ini kalikan 22,4. 2 kalinya jadi 4,48, geser koma. Tadi kan 4,88 geser koma jadi 4,48 karena kalinya. Berapa jumlah partikelnya? Ya kalikan ini bilangan Avogadro-nya. Nih. Ya, Anda boleh menggunakan, nanti ketemunya ini kalikan 6 kan, 1,2 gitu ya, 0,4 kali 10 pangkat 23. Anda mau pakai yang 2 kali ini sehingga 12 kali 10 pangkat ini kali 10 pangkat ini 23, kemudian di sini kan 0,1 gitu kan, sama aja itu ya ketemunya itu. Nah, sekarang dari JP, ini yang diketahui JP. Coba kita cari MR-nya dulu. C-nya berapa? 12 kali 2, 24, tambah 5, tambah 1, 30, tambah 16, 46 ya. 46, ini MR-nya. Diketahui JP, berarti yang mata sini. Anda suruh mencari mol, suruh mencari ini, suruh mencari volume. Maka dari JP dibagi dengan ini. Ya, 3,01 kali 10 pangkat 23 dibagi bilangan ini. Tapi di soal nanti sering muncul di sini pakai 2. Ya, 22 sehingga kita terkecoh nanti. Nah, ini bagi ini ketemunya kan setengah ya. Molnya 0,5. Nah, kita harus mencari mol dulu. Ya. Maka diubah ke mol, dari yang ketahui dirubah ke mol. Ini. Nah, ini. Sehingga dalam hal ini untuk mencari volume tinggal kalikan 2,4. Ini kali 2,4 berapa? 11,2 liter. Berapa masanya? Tinggal kalikan MR-nya. Setengah kali itu berarti berapa? Berapa? Setengah kali 6, 23 gram. Tuh ya. Nah, sekarang yang terakhir. Ini diketahui masanya. Berarti dari sini. Nah, ya. Ditanyakan apa? Molnya, ditanyakan jumlah partikelnya, ditanyakan volumenya. Maka dari ini masuk ke mol, dibagi, keluar dari mol dikali. Nih ya. Ini ini kali ya, kemudian ini bagi. Prinsipnya masuk ke mol dibagi, keluar dari mol dikali. Maka semua itu diubah ke mol dulu. Nah, ini. Jadi masanya adalah 11 gram. Nah, MR-nya dulu kita hitung. C itu 12, O-nya 2 kali 16, 32 tambah ini 44 ya. Ini 44. Nah, kita cari mol karena yang diketahui adalah massa.
Ini yang diketahui ini. Yang diketahuinya sekali kali ini ya, yang diketahui. Maka dari massa ini, dari mata yang sebelah sini masukkan ke mol, dibagi dengan mR. 11 bagi 44 berapa? Seperempat ya, atau 0,25 ya, seperempatnya. Nah, volumenya berapa? Seperempat kali 22,4 itu 5,6 ya, 5,6 liter. Nah, kemudian seperempatnya dari ini berapa? 1, sama aja dibagi setengahnya lah, 1,505 kali 10 pangkat 23. Ya jelas di sini ya, semuanya itu yang diketahui itu dirubah ke mol, kuncinya di mol ya, dari mol itu. Nah, masuk ke mol, semua hitungan yang masuk ke mol itu dibagi ya. Yang diketahui itu dirubah ke mol dulu ya, dirubah ke otak dulu ya, informasi-informasi yang masuk dari hidung, dari mulut, dari mata, kanan kiri, informasinya itu harus dibagi dulu. Setelah itu keluarnya nanti akan dikali semua ini ya. Nih ya. Nah, apa tuh fungsinya ini ya? Apa hubungannya dengan persamaan reaksi? Yang kita lihat berikut ini. Baik, nah sekarang kita lihat sini hubungan antara mol dengan persamaan reaksi ya, di stokiometrinya, hitungannya. Ya, ingat bahwa pada hukum Avogadro itu ya, berlaku bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah, ini yang akan menjadikan tolak ukur. Nah ini. Ya. Jadi perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, sebanyak 3,2 gram gas CH4, gas metana dibakar dengan oksigen. Dibakar dengan oksigen berarti plus O2, menghasilkan gas CO2 dan H2O. Kalau menghasilkan berarti nanti persamaan reaksinya di sebelah kanan ya. Ini reaksinya CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. ARH sama dengan 1, C12, O sama dengan 11. Pertanyaannya adalah setarakan reaksi tersebut, kemudian hitung mol gas CH4. Di soal nanti biasanya ini tidak ditanyakan, tapi langsung ke sini. Tapi ini saya urutkan penyelesaiannya. Jadi yang pertama adalah kita harus menyetarakan reaksinya. Dalam persamaan reaksi, ini CH4 plus O2 jadi CO2 plus H2O. C-nya ada 1, ini sudah ada 1 berarti sama ya. Kemudian H-nya di sini ada 4, di sini ada 2, supaya sama maka ini saya kalikan 2. Nah, O-nya di sebelah kiri kan baru ada 2. Yang sebelah kanan ini 2. Ya, 2 kali 1 ditambah dengan yang ini 2, berarti ada 4 ya. 4 berarti 2 kali 2. Sehingga persamaan reaksinya adalah CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Kemudian ini yang diketahui, yang ditanyakan kan kita sebenarnya mengubah ini dari gram, kemudian mencari volume, kemudian mencari partikel, mencari volume. Atau misalkan bisa jadi yang ditanyakan adalah massa. Kalau misalkan ini saya ubah ya, hitung massa gas H2O yang dihasilkan. Kalau volume ganti CO2, ini saya ganti massa gas H2O yang dihasilkan. Ini jadi prinsipnya dari massa diubah ke mol dulu, ke partikel, kemudian ke massa lagi, bisa gitu ya. Volume juga sama gitu ya, jumlah partikel, ini volume gitu kan. Nah, kita lihat sini mol CH4 ya, itu berapa mol CH4? Ingat bahwa mol itu sama dengan massa dibagi mR-nya. Massanya adalah 3,2 gram dibagi mR-nya 16, sehingga ketemunya 0,2 mol. Nah, baru ini kita ubah. Nah, untuk menjawab yang C, itu volume gas O2, kemudian hitung partikel CO2, hitung massa H2O. Maka kita lihat dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya tadi kan 1, ini 2 koefisiennya, saya tulis pakai merah ya.
Ini 2, kemudian di sini 2. Artinya apa? Perbandingannya adalah 1, 2, 1, 2. Nah, padahal CH4 yang dibakar itu berapa? 0,2 mol. Perbandingannya adalah 1, 2, 1, 2. Kalau di sini 0,2 mol, maka yang di sini berapa? Kita bisa melihat dari ini ke sini berapa kali? 2 kalinya, atau menggunakan 2/1 kali ini. 2/1 kali ini kan sama aja 2 kalinya. Sehingga di sini ada 0,4 mol. Yang di sini sama ya, 0,2 mol. Nah, 2O-nya 0,4 mol. Nah, ini kan sudah diketahui molnya semuanya. Tinggal menghitung ya, molnya itu tadi dari mana? Dari otak. Kemudian tanyakan volume, berarti tinggal kalikan 22,4 ya, kalikan jumlah partikel, berarti tinggal kalikan bilangan Avogadro. Kemudian berapa masanya, tinggal kalikan mR dari H2O gitu ya. Sehingga kalau kita di sini berapa volumenya O2, tinggal 0,4 kali 22,4 itu ya, sama aja berapa ini? 16, cuma 1, 9, ini ke 8. Nah, komanya ada berapa? 2. Oh, berarti 28,96 liter. Ini volume O2. Nah, kemudian yang D, hitung jumlah partikelnya. Jp-nya kan sama dengan N kali bilangan Avogadro. Nah, kemarin 2 kali 10 pangkat 23. Berarti dari ini Jp-nya sama dengan N-nya tadi. N-nya siapa? Yang ditanyakan tadi siapa? CO2. CO2-nya berapa ini? 0,2. Jadi 0,2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau 1,2 kali 10 pangkat 23. Ya, kemudian yang E. Yang E yang ditanyakan adalah massa H2O. Masanya sama dengan N kali MR. MR-nya H2O. H2O-nya berapa? Di sini molnya tadi. Persamaannya sih, oh ini 0,4. Sini 0,4 kali, ini punya yang H2O ya. Kalau yang CO2 ya kalikan dengan punya yang CO2. Ini kali MR-nya, MR H2O itu 18 ya. Kemudian berapa? 72 ya. Nah ini ya, jadi kepentingannya kita mencari mol itu begini. Jadi misalkan kita pada pembakaran itu dihasilkan, pada pengolahan besi misalkan dihasilkan besinya berapa gram, pencemarannya berapa gram, dan seterusnya ya. Nah, besok akan kita lihat variasi di stoikiometri ya, di stoikiometrinya. Sehingga kita ini sebagai awal ya masuk ke materi untuk stoikiometri. Demikian, semoga yang saya berikan ini bermanfaat, dan apabila salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.